Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini bertemu kembali dengan saya dalam membahas melanjutkan materi terkait dengan abstraction. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas masalah abstraksi yang part 1 itu tentang abstract class. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas abstraction part 2 tentang interface. Mari kita lanjutkan. Jadi abstraksi ini selain kemarin kita bahas selain abstract class, contoh lain dari abstraksi juga adalah interface. Jadi baik abstract class maupun interface itu sama-sama merupakan bagian dari abstraksi, ya. Jadi abstraksi itu seperti yang kita ketahui ini proses menyembunyikan suatu informasi, ya. Jadi dia itu belum berwujud. Nah, kita lihat interface merupakan sekumpulan metode abstrak. Nah, jadi interface itu nanti isinya itu bisa berupa sebuah atau sekumpulan metode yang hanya bersifat abstrak. Nah, ini salah satu bedanya dengan abstrak class. Kalau abstrak class itu bisa berisi metode abstrak dan non abstrak atau metode konkret. Tapi kalau yang interface dia hanya berisi sekumpulan metode abstrak. Nah, kalau sekumpulan berarti bisa satu, bisa banyak, ya. Definisi lain yaitu sebuah blok program yang hanya berisi metode-metode untuk diimplementasikan di kelas yang lain. Nah, karena interface sama abstrak kelas konsepnya sama-sama abstraksi, maka dia harus diimplementasikan di kelas yang lain. Cuman yang membedakan dia adalah cara mengimplementasikannya, ya. Nah, jadi nanti ada keyword-keyword yang membedakan antara abstrak class dengan interface. Tapi persamaan mereka adalah mereka sama-sama kelas abstrak, mereka sama-sama dalam bentuk abstraksi, tidak berwujud. Nah, karena tidak berwujud, nah, makanya diperlukan implementasi oleh kelas yang lain atau oleh subkelasnya. Kemudian jadi kelas dapat mengembangkan sebuah interface dengan cara mengimplementasikannya. Nah, jadi nanti kalau kita punya interface, kita bisa mengembangkan interface tersebut menggunakan kelas. Nah, ini juga merupakan salah satu perbedaan dari interface dengan abstrak class, ya. Kalau interface itu nanti bisa dikembangkan satu atau beberapa interface, ya. Jadi beberapa interface itu bisa diimplementasikan oleh sebuah kelas. Jadi ada istilahnya modelnya multiple inheritance. Nah, kalau yang abstrak kelas itu dia bersifat single inheritance. Jadi satu kelas, ya, hanya bisa mewarisi satu kelas induk. Nah, kalau yang interface, kalau kelas di interface, ya, satu kelas bisa kita mewarisi atau bisa mengimplementasikan lebih dari satu interface. Nah, kalau kelas antar kelas itu single inheritance, kalau kelas dengan interface itu multiple inheritance. Yang keempat, cara menuliskan interface mirip dengan cara menuliskan kelas, tetapi interface bukanlah kelas.
Nah, ini hati-hati ya. Jadi penulisannya sama, cuman nanti memang mereka itu memang beda gitu. Dan dia antara interface bukanlah kelas. Nah, jadi yang membedakan nanti adalah keyword-keywordnya. Kalau yang kelas, kalau yang abstrak kelas itu kita tambahin kata abstrak ya, abstrak kelas. Nah, kalau interface nanti ya langsung interface gitu ya. Termasuk nanti pembuatan metodenya itu juga ini juga hampir sama. Nah, bukan hampir lagi ya. Iya 11 12 lah. Nah, nanti ada yang membedakan gitu. Kalau yang kelas abstrak itu kan setiap kita menulis nama kelas, setiap kita membuat kelas sama membuat metode yang bersifat abstrak, Anda tambahkan abstrak di depannya. Kalau yang interface itu tidak ada penambahan abstrak baik di nama interface maupun di nama metodenya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini yang tadi saya bilang, yang poin ke-6. Kelas bisa mengimplementasikan lebih dari satu interface, gitu ya. Karena di interface itu hubungan kelas dengan interface itu bersifat multiple inheritance. Nah, jika kita punya dua interface, punya satu kelas, maka satu kelas itu kita bisa mengimplementasikan dua interface tersebut. Nah, yang terakhir, nah ini keyword ya. Jadi kalau kemarin ketika kita membahas abstrak kelas, itu ya. Jadi pewarisannya itu ketika di subkelas kita menggunakan kata extend, gitu ya. Jadi jika kelas abstrak ingin diimplementasikan di kelas anaknya, makanya di kelas anak kita harus mengextend kelas abstraknya. Tapi kalau di interface kita kata extend diganti menggunakan implements. Nah, ini bedanya ya di keyword. Nah, jadi kalau implements digunakan di interface, kalau extend digunakan di abstract class. Oke. Kenapa beda seperti itu ya? Ya memang karena itu sudah formatnya ya, itu sudah ketentuannya. Tapi ini sama-sama nanti menggunakan pewarisan, sama-sama pewarisan, cuman pewarisan di interface itu kita tidak menggunakan extend tapi menggunakan implement. Nah, ini untuk memperjelas yang barusan ini ya. Jadi kalau kita detailkan lagi seperti ini perbedaan antara interface dengan abstract class. Kalau interface keywordnya implement, abstract class ini extend. Ini untuk yang pewarisannya. Nah, di interface semua metode yang ada di interface wajib diimplementasikan di kelas yang mengimplementasikannya. Kalau kita punya 10 metode, maka nanti 10 metode itu harus diimplementasikan di kelas anaknya, subkelasnya. Sedangkan pada abstract class ya, tidak semua metode harus di override. Nah, karena metode bisa bersifat abstrak, bisa juga tidak gitu. Oke ya. Biasanya kalau yang bersifat abstrak itu semuanya kita override. Kalau yang tidak abstrak itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini kan semuanya abstrak. Nah, ini ya, semuanya abstrak. Jadi kalau di interface ya, penulisan metode abstraknya itu karena dia berisi semuanya bersifat abstrak metodenya ya, di interface tidak perlu menggunakan keyword abstrak. Karena kan kalau kita di abstrak kelas, misalkan saya punya metode untuk menghitung luas, misalkan double luas. Nah, kalau di abstrak kelas kita menggunakan abstrak double class. Kalau di interface tidak perlu, langsung double hitung luas. Gitu ya. Jadi double hitung luas. Dia mirip seperti metode biasa. Cuman karena di interface itu sudah menggunakan kata keyword interface, makanya metodenya itu secara implisit sudah bersifat abstrak, gitu ya.
dan tidak perlu dituliskan kata abstrak. Nah, yang terakhir, interface bisa mengextend interface yang lainnya. Jadi sesama interface bisa saling mengextend dan tidak bisa mengimplement kelas atau interface lainnya. Nah, jadi kalau implement ini kan subclass. Kalau sesama interface, bisa saling mengextend. Nah, tapi nanti interface tidak bisa mewarisi tidak bisa mengimplement kelas, ya. Tidak bisa mengimplement kelas. Implement berarti ada satu yang interface, ada kelas, ya. Jadi kelas. Jadi kalau mewarisi itu bisa, tapi kalau mengimplement itu tidak bisa, ya. Kelas yang bisa mengimplement. Nah, kalau yang abstrak kelas, suatu abstrak kelas hanya bisa mengextend satu abstrak kelas saja. Nah, jadi kalau di abstrak itu, jadi dia antar kelas, dia itu bersifat single inheritance. Satu kelas hanya bisa mengextend satu kelas. Nah, tapi dia bisa mengimplement beberapa interface. Nah, jadi kalau kelas dengan interface, dia bersifat multiple inheritance. Nah, terlihat perancangan interface. Oke. Jika kita mendesain kelas diagram untuk interface, nah, nanti insya Allah di video saya yang berikutnya saya akan jelaskan cara membuat kelas diagram, ya, cara membuat kelas diagram menggunakan StatUML. Oke. Nah, untuk yang kelas diagram ya, seperti ini, kelas diagram interface bisa kita mendesain seperti ini. Jadi interface itu bisa disimbolkan dengan tanda bulat seperti ini, ya. Oke. Nah, ini menunjukkan interface, nama interface-nya bangun datar ini. Kemudian di bangun datar, interface bangun datar ini punya metode abstrak namanya hitung luas. Nah, tipenya void. Nah, ini metode prosedur, ya. Prosedur yang tidak mengembalikan nilai. Nah, untuk mengimplementasikan interface ini kita membutuhkan subclass yang bersifat konkret. Jadi konsepnya sama dengan abstrak kelas. Cuman yang membedakan dia adalah cara mendeklarasikan ini abstraksinya. Kalau yang abstrak kelas kan di sini dia. Jadi bangun datar simbolnya, ya. Jadi kalau interface itu simbolnya seperti ini, bangun datar. Nah, kalau yang abstrak kelas kemarin ya seperti ini, ya. Nah, jadi yang kedua, kalau di kelas diagram yang abstrak kelas kemarin kan nama kelas diagramnya itu miring, metodenya juga miring, ya. Dan itu menunjukkan dia abstrak. Kalau yang interface, yang menunjukkan dia interface adalah simbolnya ini, simbol bulat, atau ini ada kata interface. Kalau misalkan menggunakan simbol yang ini, kita bisa menambahkan interface, ya, interface. Nah, di sini metodenya bisa kita tulis tidak miring. Kenapa kita tulis tidak miring? Karena sudah ada interface-nya, kan. Kalau di interface itu secara implisit metode-metodenya itu sudah dalam bentuk abstrak. Jadi kita tidak perlu deklarasikan dia miring, ya. Cukup dengan tanda interface ini pasti metode-metodenya ini bersifat abstrak, ya. Kenapa di kelas diagram abstrak kelas perlu dimiring metode-metodenya? Nah, karena di abstrak kelas itu dia bisa berisi metode abstrak, bisa juga metode konkret. Sehingga untuk membedakan mana metode konkret, mana metode abstrak, perlu kita kasih tanda. Misalnya yang metode abstrak kita kasih miring. Nah, gitu, ya. Nah, tapi kalau di interface karena sudah jelas hanya berisi metode abstrak, jadi kita nggak perlu
buat dia miring. Nah, secara implisit dia sudah bersifat abstrak. Nah, itu bedanya ya. Di sini untuk mengimplementasikan metode yang ada di dalam interface ini, kita bisa membuat kelas konkret. Nah, subkelas, misalkan persegi, kemudian ada variabelnya sisi, ini persegi panjang sama lebar. Sini kita lihat metode. Nah, jadi nanti subkelas konkret ini bisa mengambil wajib mengambil, kalau di interface wajib mengambil seluruh metode yang ada dalam interface. Nah, ini hitung luas ya, hitung luas. Nah, nanti subkelas anak ini bisa juga memiliki metode lain selain metode yang diimplementasikan dari interface-nya. Ya. Sekali lagi, kenapa ini perlu kita implementasikan? Karena bangun datar ini masih bersifat abstraksi, tidak berwujud. Nah, ini tidak berwujudnya ini masih dalam bentuknya interface ya, bukan abstrak kelas. Nah, karena abstrak kelas bagian dari interface, bagian dari abstraksi gitu ya, interface sama abstrak kelas bagian dari abstraksi, jadi butuh diimplementasikan oleh kelas yang lain. Oke, seperti ini ya. Nah, kita lihat lagi contoh perancangan yang lain. Jadi bisa seperti ini, menggunakan simbol ini bisa dibuat seperti ini, kelas interface. Atau juga Anda bisa menggunakan yang ini ya, bisa menggunakan yang ini juga. Nah, ini kelupaan, ini seharusnya di sini ada metodenya ya, di sini seharusnya di sini ada metode. Oke, ada metodenya, tambahin interface bangun datar. Nah, jadi kalau kemarin ketika kita bahas abstrak kelas, simbol di sini tuh menggunakan simbol asosiasi ya, simbol yang inheritance ya. Jadi ini simbol yang panahnya lurus ya, asosiasi. Nah, itu menunjukkan mengextend. Nah, kalau di interface itu menggunakan yang tipenya realisasi, karena kita mau mengimplement ya, jadi harus direalisasi. Nah, nanti di start UML-nya ada nanti garis namanya realization. Nah, itu untuk yang interface. Untuk yang abstrak kelas menggunakan yang asosiasi. Nih, seperti ini ya. Ini bedanya. Nah, atau kita membuat seperti ini. Oke, bisa kita buat seperti ini. Oke. Jadi ini bisa juga seperti ini, jadi bisa juga seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita membuat seperti ini, nah kalau kita membuat seperti ini, berarti ini nanti kemungkinan besar maksudnya ini adalah bahwa interface bangun datar ini memiliki metode ini ya, metode abstrak yang ini. Oke. Nah, interface bangun datar seperti ini. Nah, tapi biar jelas, kita bisa menambahkan metode di sini ya. Kita tambahkan saja metode di sini. Kita buat dia seperti ini, biar tambah jelas. Sehingga nanti di subkelasnya bisa membedakan mana metode yang abstrak, mana metode konkret yang milik dari subkelasnya. Oke, seperti ini. Nah, di Java realization itu kita menggunakan implement. Oke, sekarang kita ada case study. Misalnya kita punya interface bangun datar. Ini lanjutan dari yang sebelumnya ya. Nah, jadi ini kelas diagramnya seperti ini. Nah, kita tambahkan kata interface. Nah, Anda lihat simbolnya. Ini kalau kita export ke Java, nanti seperti ini ya. Ini bangun datar. Kita lihat ini simbol interface. Kemudian ini simbol method. Ya, ada double hitung keliling, double hitung luas. Nah, ada ke subkelas anak persegi sama persegi panjang. Nah, jadi ini masih bersifat abstraksi, tapi bentuknya interface ya. Berarti nanti wajib kedua metode ini dipanggil di sini, diimplementasikan. Ini. Nah, selebihnya ini metode miliknya
subclass. Ya, jadi kalau ada kata void, ini Anda perhatikan di sini ada void. Ini metode void set cc. Nah, ini namanya metode prosedur ya, metode yang tidak mengembalikan nilai. Kalau ada metode diawali dengan tipe data, ada double, float dan sebagainya, itu metode function. Ini wajib mengembalikan nilai. Oke, nanti di Java-nya kita nanti membutuhkan, kita membuat seperti ini ya. Jadi bangun daftar, interface bangun daftar, kita lihat simbolnya ini. Nah, ini nanti kita akan membuat package, kemudian kita akan membuat interface ya. Nanti tipenya sama ya, lihat simbol interface seperti ini, kayak simbol kunci. Nah, ini simbol kelas ini ya, ini interface, ini kelas biasa, kelas konkret. Anda lihat ini persegi sama persegi panjang, ini kelas. Oke, sekarang kita langsung saja ke implementasi ke Java-nya ya. Kita akan membuat program Java-nya. Oke, di sini kita membuat package baru ya. Kita akan membuat package baru. Misalnya coba, nah, misalkan kita kasih nama dia coba interface, kemudian ini kita hapus dulu biar tak kebanyakan. Nah, kita buat, nah di sini kita cek dulu, kita cek, kita akan buat dulu yang ini ya. Kita akan membuat dulu interface-nya. Nama interface bangun datar, kemudian ada dua metode. Kita buat dulu. Oke, ini. Berarti pilih yang Java interface. Namanya bangun datar. Oke, udah seperti ini. Biar lebih besar, saya kita besar sedikit. Option. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini sudah pakai interface, bukan public class, tapi di sini sudah pakai interface ya. Kalau kemarin yang abstrak class itu public abstract class, nah sekarang pakai interface. Metodenya ada dua, ada double hitung keliling. Oke, kemudian double hitung luas. Nah, sekarang ini kalau kemarin yang di abstrak class kita tambahkan abstrak double hitung kelilingnya. Kalau di interface, karena sudah ada keyword interface, jadi metodenya ini tidak perlu kata abstrak, karena di interface itu metodenya bersifat abstrak ya, secara implisit sudah abstrak. Jadi interface itu hanya memuat metode abstrak, jadi kita nggak perlu menambahkan abstrak. Kalau ditambahin nanti error. Oke ya. Nah, karena metode ini tidak ada bodinya, makanya ini tidak bisa diimplementasikan ya. Oke, kalau ada bodinya berarti ya seperti ini, kita buat ya seperti ini. Nah, ini ada bodinya nih. Kalau yang metode normal kan ada, tapi karena ini interface dia nggak bisa diimplementasikan ya. Berarti karena nggak bisa diimplementasikan, kita hilangkan bodinya. Nah, oke, seperti ini udah jadi. Sekarang kita akan membuat nih kelas persegi. Ini ada metode baru get cc sama void set cc ya. Oke, kita akan membuat kelas konkretnya Java kelas. Ini berarti persegi, tadi persegi ya. Oke, persegi. Jadi kita buat
Ini kita hapus dulu. Nah, tadi kan karena ini menggunakan interface gitu ya. Nah, jadi kalau di interface kita tidak bisa menggunakan extend ini ya. Kita bisa menggunakan, nah di sini kita nggak bisa menggunakan, di sini kan namanya coba interface ya, coba interface. Di sini kita nggak bisa, ini nggak ada coba interface. Lihat ini nama package-nya coba interface, di sini nggak ada, ini package nggak ada, berarti kita nggak menggunakan extend ya, tapi implement. Oke, baru bangun ada 6 muncul, ini simbolnya implement ya, ini interface. Oke, nah ketika kita membuat ini mengimplement suatu interface, nah sama dengan kayak waktu abstrak kelas, ketika kita mengextend suatu abstrak kelas, di sini akan muncul. Nah ini ya, ini menandakan kita butuh mengoverride semua metode yang ada dalam interface ini. Jadi tinggal klik saja, tinggal klik implement all abstract method. Nah udah seperti ini, sama kayak abstrak kelas kemarin. Sama kayak abstrak kelas yang kemarin. Oke, berarti tinggal nanti return green persegi 4 kali sisi, ini berarti return ini sisi. Di sini ada integer sisi. Ya sudah seperti ini. Kalau kita lihat sekarang sudah sesuai ya. Jadi persegi ada variabelnya integer sisi. Kemudian kita sudah mengimplementasikan dua metode abstraknya. Nah sekarang di sini yang belum adalah ada dua metode konkret yang selain yang metode abstrak, seperti integer get sisi sama void set sisi. Oke, kita akan buat. Di void set sisi. Ini parameternya integer sisi. Di sini integer sisi. Oke, karena ini metode konkret berarti ada body-nya ya untuk dapat pernyataan di sini. Oke, misalnya ini ada parameter, berarti ini akan merujuk ke variabel globalnya, variabel dalam kelasnya. Di this.sisi sama dengan sisi. Oke, nanti parameter lokalnya yang sisi ini nanti dia akan ngereferensi ke variabel kelasnya. Oke, sekarang kita buat. Jadi ini namanya metode prosedur ya, kan ada void. Sekarang kita buat getnya, integer get sisi. Oke, berarti di sini ada return sisi. Baik, terlihat sekarang sampai di sini kita sudah membuat ini kelas persegi, kemudian variabelnya sudah, kemudian ini juga kita sudah buat ya. Oke, nah jadi seperti ini ya. Jadi persegi kita sudah buat. Jadi ini ada void
ada void set cc, method prosedur, integer get cc seperti ini. Nah, yang ini yang mengoverride dari interface-nya. Di sini ada proses polymorphisme ya, method overriding. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini kita akan membuat lagi kelas persegi untuk mengimplementasikan interface dengan metode yang ini ya, dengan kedua metode ini. Oke, di sini ada tambahannya set panjang, get lebar. Oke, kita buat berarti kelas Java kelas persegi panjang. Persegi panjang. Nah, ini sama karena ini akan mengimplementasikan interface, kita menggunakan implementasi. Nah, ini kita akan ini sudah kita buat kelas persegi panjang untuk mengimplement interface bangun datar ya. Oke, jadi sama, ini kita override dulu ini metodenya ini. Oke, ini akan otomatis muncul. Oke, kita lihat tadi di sini ada variabelnya panjang sama lebar. Kita buat berarti variabel kelasnya integer panjang, lebar. Oke, di sini ada keliling persegi panjang itu 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Oke, seperti ini. Public. Oke, sudah ya. Kemudian ini yang luas berarti length panjang kali lebar. Oke, tadi kita untuk mengisikan nilai panjang sama lebar ini kita menggunakan metode set sama metode get, sama seperti yang ini ya. Ini ada metode set untuk mengeset nilai sisi, get untuk mengambil nilainya. Juga sama, kita akan menggunakan metode set sama metode get. Jadi di sini kita lihat, oke, integer ya, berarti void set panjang integer panjang. Oke, seperti ini. Ini tinggal kita kopikan saja nih. Kita copy. Nah, ini jadi set lebar, integer lebar.
Oke, sudah kita sudah ini set sama get untuk variabel panjang. Untuk ini kita import sama ambil nilai variabel panjang, kemudian kita juga sudah ngeset variabel lebar ya. Kemudian di sini kita sudah mengoverride ini, mengimplementasikan ini method abstrak yang ada di interface. Nah, kalau sudah, tinggal kita buatkan main metodenya. Ini Java class, misalkan main. Oke. Oke. Kita dulu pakai. Nah, jadi prinsipnya sama dengan pada abstrak kelas. Jadi interface juga kita tidak bisa menginstansiasi langsung interface. Jadi di main method kita nggak bisa langsung menginstansiasi objek kepada interface maupun abstrak kelasnya. Contoh ya, misalkan bangun datar bd sama dengan new. Nah ini tidak bisa, dia langsung mengoverride. Nah ini saya hapus ini. Oke. Nah kalau ini saya hapus, di sini akan muncul error ya. Ini kan kalau kita menginstansiasi objek dalam suatu kelas seperti ini tidak bisa ya. Ini menunjukkan bahwa baik yang interface maupun abstrak tidak bisa kita instansiasi ya. Tidak bisa instansiasi objek pada interface. Oke. Nah, sehingga caranya adalah cukup kita menginstansiasi objek pada kelas konkretnya. Jadi di sini persegi P sama dengan new persegi. Oke. New persegi. Kemudian kita set nilainya P titik set sisinya misalkan 4 ini ya, yang persegi. Misalkan sekarang kita ingin panggil sistem luas persegi di P titik hitung luas. Sistem ini persegi P titik. Nah, sekarang kita cek dulu yang persegi dulu ya. Kita jalankan. Oke, nanti akan hasilnya luas 16, kelilingnya juga 16 karena 4 kali sisi. Oke ya. Jadi ini persegi. Nah, sekarang kita cek yang persegi panjang. Berarti ini persegi panjang. Ini new persegi panjang. Lalu sekarang saya panggil objek pp dot set panjang. Akan panjangnya 5. Dan pp set lebarnya 4. Oke, ini sekarang kita panggil di sini. Oke, ini untuk yang persegi luas persegi panjang. Seperti di sini pp keliling persegi panjang, di sini pp. Dah, kita jalankan. Nah, ini ya. Kita set nilainya 5, lebarnya 4, berarti 20.
kelilingnya dari 2 kali panjang 2 kali lebar ya. Oke, jadi seperti ini. Lebih 2 kali panjang 2 kali lebar. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat ini mengimplementasikan interface pada Java. Oke, seperti ini ya. Ini sudah kita berhasil. Nah, sekarang di sini kalau kita lihat di sini, nah di sini kita bisa lihat hubungan single dan multiple class dan interface. Jadi kalau tadi ini kita masih satu interface, kemudian 3 kelas konkretnya, satu superkelas berupa interface, kemudian 3 subkelas ya, ada kelas-kelas. Nah, jadi masing-masing kelas persegi sama kelas persegi panjang ini dia mengimplement satu superkelas. Ini kan baru satu yang dia ini. Berarti ini dia baru bersifat single inheritance. Jadi kelas-kelas ini mewarisi satu induk. Oke ya. Pada interface ya. Di sini kita lihat dulu. Untuk yang abstrak kelas, kalau dia sesama kelas, dia hanya bisa mengakses satu kelas. Ini satu kelas anak ini bisa mewarisi satu induk ya. Jadi di sini kalau sesama kelas ini bersifat single inheritance di sini. Nah, kita lihat kalau kelas dengan kelas ini dia menggunakan extend ya, kelas extend. Tapi kalau kelas dengan interface menggunakan implement. Kalau interface dengan interface menggunakan extend. Ini sudah kita kemarin ketika membahas abstrak kelas ya. Extend ketika induknya berupa interface, yang ini implement ya. Nah, sekarang kita lihat yang di sini ya. Tadi kita hanya membuat satu interface. Nah, jika kita menggunakan lebih dari satu interface, ini misalnya interface 1, interface 2, jadi sebuah kelas bisa mengimplement dua interface ini ya. Kalau yang di abstrak kelas nggak bisa, dia hanya satu, jadi single inheritance. Tapi kelas dengan interface bisa bersifat multiple inheritance ini ya. Dua interface diwarisi ke satu kelas yang sama ya. Nah, interface juga ini, kalau interface bisa multiple inheritance juga ini extend. Nah, sekarang kita akan fokus di sini ya. Kita akan coba bagaimana sebuah kelas bisa mengimplement lebih dari satu interface. Oke, di sini kita masih ada satu interface ini ya. Misalkan kita buat interface lagi satu, Java interface, misalkan bangun datar 2. Oke, namanya adalah bangun datar 2. Nah, dalam bangun datar 2 ini misalkan saya punya metode namanya double penjumlahan. Nah, double penjumlahan. Oke. Nah, ini double penjumlahan. Sekarang kita akan, misalnya saya mau mengimplementasikan di kelas persegi. Nah, ini persegi ya. Nah, jadi di persegi. Nah, nanti di kelas persegi ini, jika kita mau mengimplement dua interface ini, bangun datar sama bangun datar 2, tinggal kita di sini ya, koma bangun datar 2. Oke. Nah, karena kita mengimplement interface akan muncul seperti ini. Udah tinggal klik saja. Udah. Kita pilih. Nah, nanti akan muncul metode yang ada di bangun datar 2. Tadi di bangun datar 2 ini ada penjumlahan. Kita cek yang di persegi. Akan muncul di bawahnya. Nah, ini. Muncul dia metode penjumlahan. Oke, misalnya ini berfungsi untuk ini, misalnya return sisi tambah sisi. Oke, ini ya. Jadi kita bisa membuat seperti ini. Misalnya nanti bangun datar 2 ini metode penjumlahan. Ini untuk menjumlahkan sisi tambah sisi. Jadi di program utamanya tinggal kita tambahkan. Berarti di sini
ini sisi tambah sisi double penjumlahan di sistem penjumlahan sisi persegi. Ini berarti P titik penjumlahan. Oke, kita jalankan ini ya. 4 tambah 8, 4 tambah 4 sama dengan 8. Oke, jadi ini bedanya antara interface dengan abstrak kelas. Nah, jadi kalau pada abstrak kelas kita hanya bisa bersifat single inheritance. Jadi satu kelas anak hanya mewarisi satu kelas induknya kalau di kelas. Kalau di interface ya, dari satu kelas bisa mengimplement lebih dari satu interface. Sudah kita coba ya, ada 2 interface ini, dua-duanya ini diimplementasi di ini persegi. Jadi implement persegi, bangun datar. Oke, seperti ini. Oke, mungkin ini terkait dengan abstraksi data. Jadi saya berharap Anda bisa membedakan dengan melihat 2 video saya, bisa nanti menyimpulkan sendiri perbedaan abstrak kelas dengan interface ya. Walaupun kedua ini sama-sama tidak berwujud, cuma nanti cara penggunaan kemudian konsep itu ada perbedaan. Oke. Nah, nanti yang terakhir ini Anda kerjakan tugas individu, nanti detailnya akan saya jelaskan di e-learning. Jadi semoga video ini bermanfaat, jadi bisa Anda gunakan untuk pembelajaran. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.